Oke adik-adik, selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat mengupas tentang prediksi ujian akhir sekolah bidang studi matematika untuk adik-adik jenjang SMP atau juga MTS, gitu ya. Oke, bersama saya Pak Sun, pegiat matematika, ya. Ini bagian yang pertama. Nanti saya buatkan menjadi 2 bagian karena nanti biar tidak terlalu panjang ya, adik ya. Jadi bagian 1 ini video, kemudian nanti dilanjutkan bagian kedua, nanti saya teruskan setelah bagian 1 ini. Oke, langsung saja ke TKP ya. Oke. Soal nomor 1 ya. Diketahui rumus suku ke N suatu barisan dirumuskan dengan UN sama dengan 3N-4. Ya. Jumlah suku ke-6 dan ke-8 adalah titik-titik-titik. Nah, ayo, kalau bentuk soal seperti ini aslinya ya, kalau mereka yang sudah berlatih, saya yakin tidak terlalu sulit. Ya, jadi karena tinggal memasukkan saja. Oke, ayo kita kupas langsung jawabannya. UN sama dengan 3N-4, maka kalau itu suku ke-6, berarti ini N-nya adalah 6, berarti U6, berarti apa? 3 kali 6 dikurangi 4. Nah, jawabnya berapa? 3 kali 6 adalah 18, dikurangi 4, jawabnya adalah 14. 14 ini. Ya. Kemudian, kalau U8, itu berarti kan N-nya diganti dengan 8. Maka apa? Jadi 3 kali 8 dikurangi 4. Jamnya berapa? 3 kali 8, 24. Dikurangi 4, jamnya 20. Nah, kembali ke soalnya. Pertanyaannya apa? Jumlah suku ke-6 ditambah dengan ke-8. Berarti apa kan? Ini hanya suruh jumlah saja. U6 ditambah dengan U8. Jamnya berapa? Kan berarti kan 14 ditambah 20. Jamnya adalah 34. Jadi apa? Soal ini tidak terlalu sulit, aslinya tinggal memasukkan saja. Ya. Oleh karena itu soal nomor 1 ini jamnya adalah C. Nah, itu ya adik ya. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Soal prediksi yang kedua adalah, nah ini, sebuah tempat duduk pada sebuah ruang pertemuan ditata menjadi beberapa baris. Ya. Jika baris pertama dan kedua 20 kursi dan 24 kursi, maksudnya pada baris pertama ada 20 kursi, baris kedua ada 24 kursi, baris ketiga otomatis ada 28 kursi, dan seterusnya sampai baris yang terakhir itu ada 96 kursi. Nah, ada 96 kursi. Sehingga kalau ada yang seperti ini berarti apa ini? Ini seperti gambarannya adalah seperti gedung bioskop ya, yang melebar begini ya, membentuk seperti sebuah trapesium sama kaki, atau ya seperti itulah paling tidak ya. Nah, pertanyaannya adalah jumlah tempat duduk yang ditata kalau begitu ada berapa? Nah, oke, ayo kita kupas berikut ini. Nah, baris pertama itu ada 20. Nah, baris pertama ada 20, baris kedua 24, baris ketiga otomatis 28, dan seterusnya sampai yang baris terakhir yang ini. Nah, banyaknya kursi ada 96. Nah, kalau begitu banyaknya kursi dalam ruangan itu secara keseluruhan ada berapa? Nah, ayo mari kita kupas. Baris pertama adalah 20, baris kedua 24. Maka apa? Kalau dia otomatis, kalau ini secara kontinu gitu kan ya, ini 20, 24, 28, 32 dan seterusnya sampai dengan 96. Berarti di situ membentuk sebuah barisan bilangan aritmatika. Jadi barisan bilangan aritmatika ya. Barisan bilangan aritmatika. Nah, kalau dia membentuk barisan aritmatika berarti apa? Nah, kamu harus ingat bahwa di situ UN
itu akan sama dengan A ditambah N min 1 kali beda. Nah, ini sudah tahu ya. Nah, ini adalah suku ke N dari barisan aritmatika. Nah, ini U pertamanya tahu 20. Oh, beres. Berarti apa? Ini A-nya 20. Kemudian U1 20, U2 baris kedua kan 24. Berarti terdapat selisih yang selalu sama. Nah, 20, 24, berikutnya 28, dan seterusnya sampai ini 96 ya. Nah, nanti maka ketemu yang namanya beda. Bedanya berapa? 4. Nah, kalau ini bedanya 4, maka apa? Kita mendapatkan yang namanya N. Karena apa? Suku terakhirnya adalah 96. Berarti apa? UN kan sama dengan A ditambah N min 1 kali beda. Nah, A-nya 20 masuk ke sini. N-nya dicari, bedanya 4 masuk ke sini. Nah, menjadi seperti barisan ini, ya, yang ini 96 sama dengan 20 plus N min 1 kali 4. Nah, ini 4 kali N, 4N, 4 kali min 1, min 4. Nah, ini tetap 20. Maka apa? Kita dapatkan 20 dikurangi 4 kan 16. Geser ke ruas kiri, jadi 96 dikurangi 16. Nah, maka jamnya apa? 96 kalau dikurangi 16, jamnya kan 80. Ruas kanannya 4N. Berarti N-nya berapa? Ketemu 20. Nah, maksudnya N-nya 20 ini berarti apa? Maksudnya banyaknya baris dari pertama, kedua, ketiga, keempat sampai 20 baris kursi gitu kan ya. Di mana baris pertama terisi 20 kursi, baris kedua 24 kursi, baris ketiga 28 kursi, dan seterusnya. Pada baris ke-20 banyaknya kursi adalah 96. Nah, pertanyaannya adalah kalau begitu jumlah tempat duduk alias banyaknya kursi kalau begitu ada berapa? Nah, maka ini kaitannya dengan SN. SN itu salah satu rumusnya adalah apa? Yaitu N per 2 ya, N per 2 kali U1 plus UN. Kamu menggunakan SN sama dengan N per 2 kali 2A plus N min 1 kali B juga boleh. Gitu kan ya. Nah, saya menggunakan yang ini karena apa? Suku pertamanya tahu yaitu 20, ya dah. Suku terakhirnya juga tahu yaitu 96. UN berarti maksudnya suku terakhirnya ya, suku terakhirnya. Sehingga U1-nya 20 ya. Oke. Terus berikutnya suku terakhirnya tahu yaitu 96. Nah, maka ini tahu semuanya ya. Maka U1 tambah UN berarti 20 tambah 96, jamnya adalah 116. Terus kali, nah ini N-nya kan 20, 20 bagi 2, 10. Nah, 10 kali 116, jamnya adalah 1160. Sehingga soal nomor 2 jamnya adalah yang B. Oke ya, lanjut. Untuk soal nomor berikutnya, terus berikhtiar, terus berusaha menuju puncak prestasi. Oke, sip. Nomor 3, jika K kali L sama dengan 6 dan K plus L sama dengan 5, maka nilai dari K kuadrat plus L kuadrat adalah bla 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 bla. Nah, kalau seperti ini. Nah, maka ingat apa? Ini ada K kuadrat plus L kuadrat. Berarti ini apa jawabannya? Nah, kalau ada seperti itu, maka K kuadrat plus L kuadrat ini adalah akan sama dengan K plus L kuadrat dikurangi 2 kali K kali L. Ya, lebih lengkapnya. Oke, mari kita kupas berikut ini. Ya. Nah, ini. K kuadrat plus L kuadrat itu akan sama dengan K plus L pangkat 2 dikurangi 2 kali K kali L. Nah, ini silakan kamu buktikan. Ini kalau kamu uraikan, terus dikurangi ini, nanti akan jamnya sama persis seperti ini. Sama dengan K kuadrat ditambah L kuadrat. Maka apa? Nah, ini K plus L itu kan 6. Ya, K plus L, gimana? K plus L itu 5, sorry. K plus L itu 5. Nah, terus K kali L itu 6. Nah, maka apa? Ini masuk ya. Masuk apa? Kita langsung tinggal memasukkan saja K plus L. Nah, ini kan K plus L. Nah, K plus L berarti berapa? Yang ini kan. Nah, K plus L adalah 5. Berarti 5 pangkat 2. Dikurangi 2. K kali L. K kali L itu kan 6. Berarti 2 kali 6. Nah, jamnya adalah 12. Ini 25.
Malah berarti apa? 25 dikurangi 12, jamnya adalah 13. Oke, sehingga jawaban nomor 3 adalah jamnya adalah C. Nah, oke ya. Jadi soal yang seperti ini saya yakin adik-adik tidak banyak kesulitan, namun nah ini menambah wawasan. Siapa tahu nanti dalam ujian akhir sekolah muncul soal-soal seperti ini ya. Selain itu untuk adik-adik yang kelas 8, kelas 7 bisa juga digunakan untuk belajar ya. Nah, siapa tahu dalam ujian akhir semester juga dimunculkan. Oke ya. Lanjut nomor 4. Nomor 4, sebuah persegi mempunyai diagonal 4x-5 dan 3x-1. Nah, ini persegi. Ya, persegi. Ya. Ingat kalau persegi itu berarti panjang sisinya sama. Ya, nah, otomatis diagonal gimana? Ya, diagonalnya otomatis ya sama. Ya, enggak. Diagonal yang 1 dengan diagonal yang 2 itu sama. Ya, maka luas persegi berapa? Nah, mari kita kupas. Ya. Nah, ingat ini saya gambarkan sebagai sebuah persegi ya. Ini sayang gambar saya kurang bagus, tapi tidak apa-apa lah. Ini anggap saja sebuah persegi ya. Panjangnya ini sama dengan panjangnya ini, sama dengan ini, sama dengan ini gitu kan ya. Maka yang namanya diagonal itu yang ini. Nah, ini diagonal. Yang ke sana juga diagonal. Nah, otomatis apa? Kalau ini adalah sebuah persegi, maka diagonal ini sama ini pasti sama. Maka apa? 4x-5 sama pula dengan 3x-1. Nah, kalau ada pernyataan ini berarti apa? Yang ada x-nya kita geser ke kiri, yang nggak ada x-nya kita geser ke kanan. Nah, maka apa? 4x dikurangi 3x sama dengan ini min satunya tetap. Nah, negatif 5 geser ke kanan jadi positif 5. Maka apa? 4x kurangi 3x jamnya adalah x. Min 1 tambah 5 jamnya adalah 4. Maka panjang diagonalnya tadi, ini panjang diagonalnya yang ini tadi kan 4x min 5 atau mungkin 3x min 1. Nah, x-nya kalau masuk ke sini berarti apa? 4. Nah, masuk sini ya. 4 kali 4 dikurangi 5, jamnya adalah 11. Jadi panjang diagonalnya ini adalah 11. Ya. Nah, kemudian ingat, kalau panjang diagonal ini adalah 11 ya, padahal ini kan artinya segitiga siku-siku ya ini ya. Ini segitiga siku-siku. Nah, ini kalau andai kata ini S ya, maka di sini kan juga S gitu kan ya. Nah, ini juga S. Nah, kalau ini S, maka apa? Panjang diagonal ini menurut kita kurasi jamnya apa kan S akar 2. Nah, S aduh angel sekali ini bisa pakai mus. S akar 2. Nah, ya. Ini akar 2. Nah, berarti apa? Panjang diagonal ini adalah S akar 2 yang tampak seperti ini. Sehingga apa? Nah, panjang diagonal ini adalah 11 sama dengan S akar 2. Kalau itu panjang sisinya berapa? Ya otomatis 11 dibagi akar 2. Ketemu yang namanya panjang sisi. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan luas persegi. Luas persegi itu apa? S kali S. Ini kan. Nah, luas persegi kan ini. Nah, S kali S. Maka apa? Kalau begitu 11 per akar 2 kali 11 per akar 2. Jamnya 11 kali 11, 121. Akar 2 kali akar 2, jamnya 2. Maka 121 dibagi 2 jamnya adalah 60,5. Sehingga jawaban untuk nomor 4 ini jamnya adalah C. Nah, oke ya, jawaban soal ini nomor 4 adalah C. Oke, lanjut ke nomor soal berikutnya. Terus berikhtiar, terus berupaya menuju puncak prestasi. Oke. 5. Sebuah kerangka balok terbuat dari kawat dengan ukuran panjang. Nah, panjangnya itu adalah X plus 2. Nah, ini panjang. Ya. Lebarnya adalah X plus 1. Nah, tingginya adalah X. Nah, pernyataan berikutnya, panjang kawat yang digunakan untuk membuat kerangka tadi
ternyata 120 cm. Pertanyaannya, maka volume balok itu berapa volume baloknya? Nah, untuk menjawab ini, ayo kita kupas berikut ini. Nah, panjang rusuk yang digunakan untuk membuat sebuah balok, berarti apa? Panjang rusuknya itu kan berarti kan ada apa? Panjangnya ada 4, lebarnya ada 4, tingginya juga ada 4, gitu kan? Sehingga apa? Rumusan untuk menghitung apa panjang dari kawat yang dibutuhkan itu kan berarti apa? 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi. Nah itu panjang kawatnya tadi apa yang dibutuhkan? 120, berarti apa? Sama dengan 120. Nah kemudian panjang itu apa? X plus 2. Lebarnya itu apa? X plus 1. Tingginya itu apa? X. Nah, sudah masuk semua kan? Nah kalau sudah seperti ini ya, maka ini adalah panjang, ini lebar, ini adalah tinggi. Nah, maka kita dapatkan, oh ini ada 4, ada 120, saya bagi teng. Nah, ini bagi teng. Nah, kalau begitu 120 dibagi 4 dapat berapa? Dapat 30. Nah, terus X tambah X tambah X 3X. 2 tambah 1, 3. Oke ya, sepakat ini. Maka yang tidak ada X-nya kita geser ke kanan. Nah, geser ke kanan berarti apa? 30 dikurangi 3, jamnya 27. Maka kita dapatkan 3X sama dengan 27. Kalau begitu X-nya berapa? 9. Nah, kalau X-nya 9, maka panjangnya ketemu. Panjangnya berapa? Ya 9 tambah 2, 11. Lebarnya 9 tambah 1, 10. Tingginya 9, karena X ya. Maka volume bangun balok tadi adalah panjang kali lebar kali tinggi, sehingga berapa? Ya 11 kali 10 kali 9. Jawabnya adalah 990, sehingga jamnya adalah yang ini ada ya. Oke adik-adik, ini bagian pertama biar nanti tidak apa terlalu panjang itunya ya apa videonya. Maka ini sampai 5 soal. Nanti untuk bagian kedua adalah 5 soal berikutnya. Oke. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.